Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatkan tenaga yang bisa kita kerahkan ketika memutar pedal sepeda adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan menjadi lebih cepat. Tetapi banyak pesepeda yang akhirnya melakukan kesalahan dalam upaya, intensitas, dan kondisi untuk melakukan perubahan fisiologisnya ke arah yang lebih baik. Berikut adalah 5 latihan sederhana yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan kekuatan torsi kita. Satu, bersepeda dengan gear rasio lebih besar. Bersepeda menggunakan gear rasio besar dengan cadence yang sama dengan gear rasio kecil dan posisi bersepeda, berat total yang sama akan menghasilkan output daya yang lebih tinggi secara konsisten. Kita bisa menerapkan tips ini dengan menghabiskan waktu lebih lama secara progresif di gigi yang lebih besar selama perjalanan biasa. Misalnya, jika kita biasanya bersepeda di tanjakan gradien 5% dengan kombinasi gigi 34 kali 19, maka kita bisa melatih dengan meningkatkan gear rasio menjadi 34 kali 17 selama 3 menit. Biasanya di awal latihan, cadence kita akan turun lebih rendah bila dibandingkan bersepeda dengan kombinasi 34 kali 19. Kemudian secara bertahap, pada kesempatan lain, naikkan waktu tempuh, misalnya menjadi 4 menit, 5 menit, sampai kita bisa mencapai puncak dengan kombinasi 34 kali 17 dan cadence yang sama ketika kita menggunakan kombinasi 34 kali 19. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan bersepeda. 2. Bersepeda di tanjakan. Bersepeda menanjak adalah cara yang bagus untuk meningkatkan daya tahan otot, yang merupakan kemampuan mengayuh gigi yang relatif besar dengan cadence sedang untuk waktu yang lama. Cara ini efektif karena pesepeda cenderung mengurangi cadence dan meningkatkan gaya efektif rata-rata pedal saat bersepeda menanjak atau gaya torsi. Salah satu cara untuk meningkatkan output daya secara signifikan adalah dengan membebani jarak pendakian secara bertahap. Misalnya, mulai bersepeda di tanjakan sepanjang 300 meter. Dan pada kesempatan lain, secara perlahan naikkan jarak tempuh hingga kita bisa menyelesaikan tanjakan dalam satu perjalanan tanpa berhenti. Cara lain untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan melakukan interval sprint pendek. Dengan melakukan interval sprint pendek dengan intensitas tinggi ketika bersepeda di tanjakan curam. Sprint ini harus dilakukan dalam durasi pendek, antara 60 hingga 90 detik. Cara paling sederhana, dari bawah tanjakan, lakukan sprint 60 hingga 90 detik. Kemudian turun untuk memulihkan diri, dan kemudian sprint lagi. Lakukan hingga 12 interval sprint dalam satu latihan. 3. Melawan angin sakal. Jika kita tinggal di wilayah yang datar, pastinya kita tidak bisa melatih kekuatan dengan cara bersepeda di tanjakan. Untungnya, bersepeda dengan melawan angin sama efektifnya dengan bersepeda di tanjakan. Seperti halnya bersepeda dengan gear rasio yang lebih besar dan menanjak, cara ini juga bagus untuk meningkatkan daya tahan otot. Tentu saja, kelemahannya kita tidak bisa memprediksi kapan angin bertiup dengan kencang. Apalagi di wilayah tropis, angin sering angin-anginan. Kadang ada, kadang tidak. Tetapi biasanya, bersepeda di siang hari, hembusan angin relatif kencang. Cara latihan dengan bersepeda melawan angin sakal adalah meningkatkan kecepatan ketika menghadapi angin sakal. Gunakan cadence yang cukup besar di sekitar 90 rpm dan tahan upaya itu selama angin sakal. 4. Latihan blok. Latihan blok terdiri dari latihan yang sangat keras selama 2 atau 3 hari berturut-turut, diikuti dengan jumlah pemulihan yang sama, hari libur, atau latihan yang sangat mudah.
karena tekanan berat yang ditempatkan pada sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular kita. Latihan blok adalah cara yang sangat efektif untuk memfasilitasi proses adaptasi fisiologis dan secara signifikan meningkatkan kekuatan. Kuncinya adalah memastikan kita memberi tubuh cukup waktu untuk pulih setelah blok latihan. Misalnya kita melakukan blok latihan 4 hari yang terdiri dari interval bukit di hari pertama, interval sprint di hari kedua, hari libur di hari ketiga, dan perjalanan pemulihan yang mudah di hari keempat. Demikian juga kita bisa melakukan blok balap yang mencakup kriteria pada hari Sabtu dan balapan jalan raya pada hari Minggu, diikuti dengan hari libur dan perjalanan pemulihan yang mudah. Dalam kedua kasus tersebut, kita melatih tubuh untuk menjalani berturut-turut latihan dengan upaya intensitas tinggi, kemudian diikuti dengan latihan pemulihan yang mudah. Selalu pastikan kita telah sepenuhnya pulih dari blok latihan sebelum mencoba latihan intensitas tinggi lainnya. 5. Ikuti aturan 75%. Aturan 75% menyatakan bahwa selama minggu pelatihan tertentu, setidaknya 75% dari jarak atau waktu yang biasa kita tempuh diisi dengan bersepeda dengan detak jantung berada pada atau di bawah 75% dari detak jantung maksimum. Dengan kata lain, setidaknya 3/4 dari latihan mingguan harus dilakukan di zona 1 dan 2, 50 hingga 70% detak jantung maksimum, 65 hingga 85% denyut jantung ambang laktat, atau maksimum 75% daya ambang fungsional. Dengan cara ini, sebagian besar bersepeda kita terdiri dari pemulihan yang mudah dan alat untuk membangun daya tahan. Jadi, bagaimana kita bisa lebih cepat? Itu bagian lain dari aturan 75%. 10% jarak tempuh mingguan harus berada di zona 5, 90 hingga 100% detak jantung maksimum, 105% detak jantung ambang laktat, atau 106 hingga 150% daya ambang batas fungsional. Dengan kata lain, cara ini harus terdiri dari bersepeda dengan benar-benar intens. Inilah yang memungkinkan kita untuk mengubah fisiologi, yaitu dengan usaha yang sangat intens dalam jumlah yang relatif kecil, dikombinasikan dengan kerja ketahanan dan pemulihan yang memadai. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.